Kita harus nemuin lagi nih. Aduh, Om Swastiastu. Swastiastu. Wah, Apa salam kabar, Pak sejahtera. Edi? Kabar. Baik. Terima Nah, kasih. saudara kita lanjutkan. Sekarang kita akan menyapa Bapak Edi Saputra. Apa ya, boleh dikatakan tokoh di Banjar lah ya? Ya, Atau salah satu tokoh di Banjar ya. Pak Edi, mungkin bisa jelaskan sedikit bagaimana keadaan Dukuh kita ini ya? Kan sudah menjadi tempat tujuan wisata, kemudian tamu sudah boleh datang. Nah, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan sehingga ini kan tamu datang terus, akhirnya saya lihat tetap hijau, kebunnya terawat, jalannya bagus, itu begitu ya kita lihat. Gimana Pak Edi kalau kita boleh tahu, boleh silakan. Mungkin bisa yang jelaskan dari kami Dukuh sendiri adalah, nah kalau yang tadi dibilang bagaimana perencanaan menjaga setelah adanya pariwisata, yang kami buat di sini adalah tetap pariwisata berbasis masyarakat. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan di Banjar Dukuh tentang pariwisata, tetap kami berkompromi lewat pesangkapan Banjar. Oke. Tidak hanya pemilik homestay yang terlibat di pariwisata, tidak hanya guide yang terlibat di pariwisata, tetapi tetap masyarakat yang punya. Nah, artinya kami berusaha membuat ini pariwisata adalah milik kita bersama, sehingga Pembuatan keputusan kolektif ya Pak? kolektif tetap di Banjar, sehingga semua masyarakat merasa ini adalah pariwisata saya wajib memelihara. Itu sih yang bisa. Dilibatkan dari awal. Ya, Oh, baik. Nah, kalau perencanaan ke depan bagaimana Pak Edi ini supaya ada sustainable lah kan? Jadi alamnya tetap jalan, kebunnya tetap terjaga. Bagaimana Pak Edi? Atau infrastruktur mungkin yang ya mungkin untuk yang masih tetap selalu berkomitmen ya. Artinya pariwisata yang kita jalani sekarang tidak sampai merubah tatanan yang ada. Ada pariwisata jalan, tetapi ingat salah satu kunci dari pariwisata yang kami jalankan, pariwisata ini adalah bisnis dari apa yang bonus dari apa yang kami lakukan setiap hari. Kami masyarakat di desa. Nah, pariwisata ini adalah bonus dari apa yang kami lakukan, sehingga tatanan yang ada tidak sampai berubah baru ada pariwisata kita membangun secara besar-besaran tidak. Nah, artinya adalah peradam atau awet yang kami buat bersama masyarakat dan klien adat, sehingga untuk pembangunan itu tetap kita pantau. Apakah itu secara skala Banjar saja atau keseluruhan daripada desa Cibetan? Kami untuk awalnya adalah skala Banjar. Ada pemetaan khusus di mana boleh dibangun shelter-shelter untuk pariwisata. Apa saja yang boleh dibangun itu kami buat di Peraram Banjar. Nah, tentunya kami tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada harus keterlibatan dari pihak-pihak lebih di atas dari kami, desa. Kami sudah melakukan koordinasi dengan desa-desa terkait, dengan klien adat, dengan berbekal bahwa kegiatan pariwisata adalah basisnya tetap masyarakat. Dan tidak jadi terlalu berubah total desa kami. Nah, kesulitan apa yang Bapak hadapi ketika mengharapkan kolektivitas atau musyawarah kebersamaan itu, kesepakatan itu kan banyak Banjar ada 10. prosesnya itu? Mungkin yang paling intern dulu ya, mungkin kita berbicara masalah yang ada di Banjar. Yang ada di Banjar ini pemilik lahannya bukan dari kami, pemiliknya dari Banjar kami saja. Ada juga pemilik dari Banjar-Banjar sebelah, ada juga dari desa sebelah, tetapi masih dalam lingkup satu desa adat. Nah, di saat mereka pengen membangun, kita tidak berani terlalu frontal, karena tanah itu adalah tanah hak milik. Nah, cuma kami tetap bisa menganjurkan yang tidak terlalu berubah total. Apalagi kami di sini kemarin sudah pengajuan GIAS. Nah, itu artinya GIAS itu ke dalam WHO bahwa tanaman salak di sini harus dipelihara tetap tidak terlalu banyak perubahan. Itu sih yang ada. Nah, Ibu Bugilda, mungkin apa yang ingin kita harapkan supaya ini kan boleh dikatakan sebagai contoh ya, contoh desa, contoh Banjar yang akhirnya memang membuka diri untuk didatangi oleh wisatawan ini dan ada nilai tambah ekonomi, kemudian apa yang bisa disampaikan Bu Gida? Benar, kalau yang saya lihat contoh daripada Banjar Dukuh, desa Cibetan ini, mereka bisa menjadi role model. Jadi kita punya, misalnya seperti kita ada forum ya, desa kan role model atau siapa menjadi panutan bagi tata cara melaksanakan desa wisata yang
kemudian bisa disajikan sangat sukses, mampu menarik bisnis partner dalam lingkup pariwisata seperti Intrepid Indonesia tadi, dan juga bagaimana mereka mampu memberikan pelayanan dan membuat tamu-tamu nyaman. Jadi proven track recordnya sudah ada. Begitu posisi role model ini akan bisa bukan saja di Bali, bisa saja seluruh Indonesia, di mana mereka bisa bekerja sama dengan skala yang lebih besar. Bisa dicontoh ya Bu ya, bisa dikembangkan di tempat yang lain ya. Apalagi ini kan sudah ada standar, mereka diajarkan standar-standar tertentu, dan yang paling penting ini isu sustainable tourismnya ini ya, tourismnya ini ya Bu ya. Jadi yang sekarang ini kan memang kayaknya arahnya itu sudah mulai lari ke sana. Ya Bu, gimana Bu Ida pandangan ini? Jadi memang Sustainable bukan hanya karena itu tren demand atau keinginan daripada wisatawannya sendiri, namun juga kita sebagai Indonesia, sebagai salah satu negara dalam kesatuan dunia, kita sangat penting bagi kita untuk berkontribusi juga dengan komitmen SDG yang sudah dilakukan secara komitmen keseluruhan ya, di PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi dengan hadirnya tipe atau kategori daripada pariwisata yang sustainable seperti ini, semua lini akan juga saling mendukung untuk terwujudnya sustainability secara global. Secara global, jadi alamnya tetap lestari, ya gitu, tanamannya hijau, airnya bersih, akhirnya masyarakatnya pun menjadi sehat, kan kita mendapatkan nilai tambah. Kan kalau alam dan semestanya bagus, pasti kita juga dilindungi sama Sang Hyang Widi gitu kan gitu ya. Pak Edi, apa yang ingin disampaikan ini kerjasama dengan Interpret, kemudian juga dengan stakeholder lain, ada pemerintah ataupun juga mungkin organisasi wisata yang lain. Apa yang ingin disampaikan lah supaya untuk maju berkembang ke depan gitu. Silakan Pak Edi. Mungkin pertama tetap kami mengucapkan terima kasih kepada Interpret yang telah ada dan membantu kami, mengembangkan kami secara mungkin jujur bisa dibilang sebelum ada Interpret kami memang sudah melakukan pariwisata, tetapi pariwisata yang basisnya seperti sekarang, ada juga namanya sumber daya kami memang agak masih kurang, tetapi dengan masuknya Interpret kami diajarkan lebih malah bagaimana kamar itu harus sesuai standar, bagaimana cara menyambut tamu yang lebih, sehingga kami mengucapkan terima kasih. Nah, harapan kami sih tetap selalu semoga kegiatan CBT ini dari Interpret tetap berlanjut, dan kami berharap juga tidak hanya dari kami aja yang baru setuju pemilik homestay. Kami berharap nantinya ke depan adalah semua lebih banyak lagi semua lebih masyarakat. Banyak lagi, malah kalau bisa ya biar satu desa saling dukung kita, karena kita boleh dibilang kalau di sini cuma kebun salak, belum tidak punya sawah. Yang ada adalah dari daerah di bawah. Nah, kalau semua bisa terangkum semua, terintegrasi ya artinya bisa mengangkat secara ekonomi masyarakat secara desa. Ya, mudah-mudahan ini harapan kita bersama ya. Mudah-mudahan ini ke depan lebih banyak lagi masyarakat yang pengen, waduh akhirnya aku mau juga terlibat. Tapi yang paling penting dengan itu selain menambah nilai ekonomi, tapi juga ikut menjaga dan merawat sustainable dari alam sekitarnya, sumber dayanya kan, karena yang dijual dalam tanda kutip ya kebunnya, yang dijual itu adalah rumahnya, jadi harus dijaga, dirawat. Itu yang paling penting kan ke depan. Yang memang benar, makanya dalam satu sisi kita harus menguatkan dari tanda kutip adalah orangnya tersendiri, individual yang terlibat di sana. Apa sih pariwisata itu? Basisnya kan beda-beda nih. Kalau kita pas bilang pariwisata kita contohkan di kota-kota kan sudah berbeda sistemnya dengan yang kami jalankan di sini. Karena kita jalankan adalah desa wisata yang basisnya adalah masyarakat. Ada tentu rule atau aturan-aturan yang harus kita tetap dipertahankan agar tidak terlalu dihormati. Baik. Sekali lagi matur susma Pak Edi Saputra. Terima kasih juga, selamat datang. Salam kami untuk masyarakat, mudah-mudahan maju terus. Astung kare. Ibu Gilda, matur suksma juga atas waktunya sudah diajak jalan-jalan kita ke sini. Kita lebih memahami lagi datang ke tempat salah satu desa wisata. Ya. Baik. Nah, saudara, demikian tadi Sapa Redaksi On Location. Kita mencoba memberikan informasi, kemudian hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita bersama bahwa sustainable tourism itu
sejatinya lebih melibatkan masyarakat lokal. Dan itulah tujuannya kita, supaya masyarakat lokal juga mendapatkan nilai tambah, ada manfaat yang lebih. Dengan segala keterbatasan yang ada mungkin di wilayahnya, tetapi menjadi nilai jual tambah. Dan ini sudah dibuktikan oleh dari Banjar Dukuh di sini, dan mudah-mudahan ini memberikan sedikit wacana tambahan pengetahuan, dan siapa tahu Anda pun akan ikut bersama-sama mengelola Banjarnya untuk menjadi tempat destinasi wisata. Dari puncak Pemukuran, posisi di depan saya ada laut, di sana Nusa Penida. Saya Bambang Kalitus mengakhiri dulu episode Sapa Redaksi untuk kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan, tentunya dengan permasalahan topik-topik yang tidak kalah menarik dan tentunya yang harus kami sampaikan kepada Anda untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita bersama. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi. Atur.